Oke, ini saya kasih linknya, jadi kita akan coba sama-sama di sini. Saya kasih linknya di grup ya, di chat, di chat. Jadi yang trinket.io silahkan dibuka ini untuk menulis kode Python. Terus jadi ini materi hari ini, introduction untuk Python. Jadi kita belajar Python itu sudah banyak sebenarnya tutorialnya. Cuma mungkin kesulitannya karena nggak ada yang bimbing, jadi bingung di situ ya. Nah ini saya ambilin salah satu tutorial yang ada di Python, jadi kalian bisa coba kalau misalnya hari ini kita nggak selesai yang untuk materi ini. Ini ada namanya turtle. Kenapa turtle? Jadi kalau di Python itu ada yang namanya library ya istilahnya. Jadi kan kita kalau belajar sesuatu kalau nggak kelihatan wujudnya itu kan susah ya. Nah ini kita dikasih satu modul di Python itu namanya turtle. Kita kalau pakai turtle itu nanti kelihatan ada objeknya. Kenapa namanya turtle? Karena memang ini ada bentuknya kura-kura. Nah, sebelah kanan ini. Ini nanti kita bisa gerak-gerakin ya. Jadi misalnya kura-kura sama dengan turtle. Kura-kura. Sorry. Dia ada di langsung sini aja deh. Jadi bisa teman-teman bisa langsung lihat, bisa langsung ngobrol. Nah, di sini ada gini aja. Nah, ini. Sini udah ada contohnya. Jadi import turtle, tina, turtle. Nah, shape ini untuk bentuknya ini ya. Ada forward, left. Jadi kita bisa memerintahkan si kura-kura ini untuk berjalan maju, terus belok ke kiri, maju, belok ke kiri, maju. Jadi sebenarnya sebelum dia disuruh ngapa-ngapain, jadi misalnya kita hapus, jalanin, ya dia defaultnya akan hadap ke kanan. Jadi kalau misalnya kita suruh maju, terus dia akan maju 100. Ya, mau ke kiri, lihat ya kan tengok ke kiri. Ini kalau misalnya ada error, kalau di ID itu ini ada tulisannya, ada warna merah nih, jadi tahu ada masalah. Kalau kita pakai nulis di notepad gitu ya, nggak ketahuan errornya. Jadi sebenarnya kita nulis source code-nya di notepad bisa, ya. Kayak tadi misalnya saya bikin, ini kalau misalnya kita bikin file teks ya. Jadi sebenarnya Python itu file teks biasa. Kita nulis di sini.
kita nulis di file text biasa di Notepad, terus di save dengan extension PY ini sudah jadi aplikasi Python. Ini kalau misalnya kita buka di Chrome, Python, filenya halo.py. Ya. Nah ini dia dijalannya seperti ini. Jadi, Python itu cara makanya sederhana. Oh ya tadi saya lupa nunjukin contohnya. Jadi beberapa contoh Python itu bisa pakai buat apa aja ya? Bisa pakai buat macam-macam. Kalau misalnya kita kalau sekarang itu yang banyak dipakai apa ya? Kalau untuk bikin web dia juga bisa bikin web. Kalau biasanya kita kenal pernah dengar ada PHP, Java itu untuk bikin web, Python juga bisa untuk bikin web. Terus ada lagi yang sekarang banyak dipakai itu dia untuk bikin chatbot ya, ada namanya chatbot. Jadi misalnya saya bikin chatbot sederhana nih di sini. Simpel cuma gini aja. Jadi percakapan sederhana ini juga bisa dicapai. Dan chatbot halo silakan ya bisa nih pakai Python juga. Dan banyak ya. Sebenarnya ada contoh lagi crawler tapi belum sempat saya sederhanakan. Tapi kalau crawler itu intinya kita bisa nyedot data dari internet. Jadi misalnya kalian punya Instagram, terus pingin ngambil feed-nya timeline-nya siapa gitu ya, itu bisa pakai aplikasi Python. Jadi misalnya kita ingin bikin aplikasi buat ngambilin datanya Instagram, terus nanti posting ke Instagram kita sendiri bisa. Itu pakai chatbot, pakai Python bisa. Kalau yang Python chatbot tadi bisa juga kalau misalnya kalian punya Discord ya. Ada yang punya akun Discord nggak nih? Iya. Ada kan? Gamer pasti punya lah. Enggak gamer. Saya bukan gamer tapi saya punya. Karena ternyata Discord juga ada fitur yang ada botnya kan, bisa ditambah ke server. Bisa juga pakai Python, saya udah nyoba. Teman udah nyoba, jadi kita bisa bikin chatbot di Discord pakai Python. Jadi kalian kalau punya Discord, punya teman-teman di Discord, bisa tuh buat, teman-teman ini ada chatbot, cobain. Misalnya mereka mau nanya apa, kita males jawab, dijawab sama chatbot aja. Nah itu, jadi banyak Python bisa buat macam-macam. Kalau buat sekolah atau misalnya belajar nanti juga di kuliah juga nanti kepakai banget Python ya, karena dia bisa untuk yang sulit-sulit ya, machine learning itu nanti gampang pakai Python bisa pakai Python. Oke, balik lagi ke sini, kita mulai nyoba tadi sudah ada jadi kalau kita pakai IDE, kalau tadi kan pakai Notepad susah ya, nggak kelihatan errornya. Kalau di sini enak kelihatan errornya. Ini is not good. Kita
kotak gitu, berarti ini kan maju, ada kiri, maju, ada kiri. Maju, ada kiri, maju. Ini 4 kali, karena ada 3. Kita mau lanjut lagi. Ini agak besar. Nanti ini kita coba bikin pola-pola kayak gini di hari 2 ya. Terus kemudian ini kalau di Indonesia Vimeo-nya diblok, jadi nggak bisa dibuka ya. Kalau di sana bisa nggak? Apa? Vimeo.com Oh, bisa dibuka. Vimeo kayaknya bisa. Bisa ya. Ini soalnya Trinket ini tutorialnya pakai Vimeo, jadi nggak bisa ditampilkan. Kenapa ya di blog? Nggak tahu, karena katanya sih karena mereka nggak mau bedain konten dewasa ya, nggak bisa. Oh, Jadi akhirnya diblok semua. Kalau YouTube kan bisa bedain konten dewasa sama konten umum. Tapi nggak masalah, makanya kita ada diskusi kayak gitu. Yang berikutnya ada fiturnya Tina yang lain itu, jadi dia bisa nulis di sini, bisa nampilin tulisan ya, Tina write. Nah, nanti bisa dicoba sendiri. Nah, kemudian saya pengen langsung aja ke basic programmingnya ya. Kalau ini yang bagian turtles ini dia baru pengenalan turtle-nya, jadi bisa buat apa aja. Tapi sebenarnya kalau kita mulai belajar programming itu biasanya kita mulai dari struktur data ya. Nah, jangan takut dengan istilah struktur data karena ini sebenarnya nggak susah ya. Jadi kalau kita belajar programming itu, komputer itu kan nggak pinter sebenarnya. Komputer itu nggak pinter, yang pinter itu manusia. Komputer itu cuma punya kelebihan dia lebih cepat ya, lebih cepat, terus nggak capek, nggak bosen. Makanya dia bisa membantu manusia. Nah, kita yang membuat programnya harus lebih pintar dari komputer, karena komputer nggak pintar. Nah, supaya dia bisa membantu kita, dia butuh salah satunya itu menyimpan data. Ya. Menyimpan data, kalau di program kita menggunakan yang paling dasar itu ada namanya variabel. Ya. Nah, variabel ini kita bisa tulis berupa label, ya. Nama, ada namanya. Karena kalau nggak dinamain kita nggak tahu itu isinya apa. Ya. Bayangin ini variabel itu sebuah gelas, ya. Gelas atau ember. Jadi kita punya gelas itu kita kasih nama. Pakai coret-coretan biar kelihatan. Misalnya ini ada gelas, gelasnya jelek ya, tangkir. Nah, ada gelas ini saya kasih nama, yang ini gelas A, ini gelas B. Gelas ini bisa untuk menyimpan data ya, tadi kita kan bicara data itu yang paling sederhana kan misalnya angka ya, angka. Misalnya di sini saya menyimpan angka 6, di sini buat menyimpan angka 10 ya. Nah, jadi ini adalah contoh variabel untuk menyimpan. Nah, nanti gelas ini bisa ada banyak. Saya bisa punya gelas lagi yang namanya gelas C. Nah, karena ini gelasnya kosong, ini saya bisa isi
isinya bisa pakai angka yang ada di dalam A ya. Jadi sekarang ini tadi pensil. Nah, saya mindahin angka yang data yang ada di dalam gelas A ke gelas C. Atau angka yang di dalam gelas B sama gelas C saya jumlahin. Saya jumlahin berarti berapa? 16 ya. Dan itu biar nggak hilang kita simpan di sini. Kurang lebih gambarnya. Nah, oke. Jadi kita punya penyimpan data namanya A. Ini nggak terlalu kecil kan ya. Nah, gini. Nah, agak gede. A ya. Jadi A misalnya tadi kita isi angka 6. B kita isi angka 10. Jadi sama dengan itu tugasnya adalah mengisi ya. A sama dengan 6 berarti si gelas A ini diisi dengan angka 6. B sama dengan 10 berarti si gelas B ini diisi dengan angka 10. Oke. Karena di dalam gelas ini sudah ada isinya, kita bisa tampilkan dengan print ya, cetak print A berarti muncul A ya. Dan ini bisa kita istilahnya manipulasi ya, kita ubah-ubah misalnya A tambah B jadinya 16 ya, atau misalnya A tambah 1 jadi berapa nih, tampilnya jadi berapa nih kalau A tambah 1? 7. Kamu pakai kode-kode gitu kan? Harus ngomong. Harus ngomong. Gak apa-apa, dibuka aja mic-nya biar langsung ngomong. Saya jadi nengok-nengok nih. Itu ya, oke. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya. A sama dengan ini. Ini kira-kira yang tampil angka berapa nih? 10. 10 ya. Oke. Berarti A diisi B, sedangkan B isinya 10. Berarti A-nya 10. Kalau misalnya diisinya begini, ya, udah paham. Nah, berikutnya variabel itu bisa juga isinya itu tulisan ya. Tulisan hello. Berarti kalau dicetak yang keluar tulisan hello. Tapi kalau hello itu nggak bisa, tulisan nggak bisa dicampur sama angka ya. Meskipun mungkin di sini tulisannya 5. Sama-sama karena kita manusia lebih pintar ya. Kita tahu 5 ini angka. 6 angka juga. Harusnya bisa dong A tambah B. Ternyata nggak bisa ya. Seperti yang saya bilang tadi, komputer itu nggak pinter. Jadi dia nggak tahu 5 yang ini sebenarnya teks. Setelah kita belajar ada yang namanya tipe data. Jadi kita harus tahu bahwa komputer nggak ngerti tipe data yang berbeda itu bisa ditampilkan. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis kayak gini, ya, ini dia akan menunjukkan kalau yang A itu tipe datanya in, kalau yang B itu tipe datanya str, jadi beda, nggak bisa dijumlahin.
ya harus sama. Kalau misalnya ini sama-sama in baru bisa. Nah, kalau kita udah terlanjur punya seperti ini, kita tahu nih sama-sama angka, boleh dong dijumlahin. Ada triknya, jadi kita bisa paksa ini jadi sama-sama in. Ya. Ada namanya kodenya itu in, gini ya, gampang ingatnya. In B, sehingga yang tadinya ini 5, ini STR, ini dipaksa jadi in, jadi dia jadi in juga ya, sehingga dia oke. Nah, 11. Nah, ini sebenarnya sudah lebih gampang ya. Kalau bahasa pemrograman lain lebih banyak lagi ininya, tipe datanya, ada in, ada byte, ada long, ada macam-macam ya. Ada string, ada karakter, ada float, ada positif sama negatif itu bisa beda ya. Ini makanya Python dibilang lebih gampang karena ini sebenarnya sudah lebih sederhana. Ini yang harus dipahami kalau Python seperti ini. Pemrograman itu seperti ini ya. Jadi ada variabel, ada tipe data ya, dan tipe data biasanya harus sama baru bisa diperlakukan sama. Nah, kalau teks, kalau tadi angka dijumlahin angka jadinya kayak gitu ya. Kalau misalnya teks sama teks dijumlahin, nah kalau gini kan tadi tipe datanya harus sama ya. Ini kan sudah sama nih teks sama teks. Ini bisa nggak dijumlahin seperti ini? Error nggak kira-kira? Error nggak? Coba. Enggak ya, enggak error. Enggak. Jangan geleng-geleng, saya kadang suka nggak ngeliat. Ngomong aja nggak apa-apa. Kayaknya nggak error. Nggak error ya, karena tipenya udah sama. Tapi hasilnya bisa beda dengan yang 65. bayangkan ya. 56. Hah? Kenapa? 56 jadi. Oke. Karena ini teks kalau kita pakai operator plus itu jadinya nggak 6 tambah 5, jadinya 5, 6 ya. Kan kalau teks disambung sama teks di jumlah itu disambung, jadinya ya dia 5 sama 6, bukan dijumlahkan. Nah, ini bedanya kalau misalnya kita menjumlahkan teks sama menjumlahkan angka. Oke. Terus ada lagi nanti di mana ya, di sini ada oh dia. Nah ini. Nah ada lagi namanya list. Jadi kalau tadi satu variabel 11 ini cuma bisa nyimpen 1. Oh ya, ini kita bisa nama variabel ini bisa bebas ya. Artinya nggak harus satu huruf ini, bisa panjang. Bisa A gitu bisa. B ya. Variabel yang namanya sangat panjang sekali juga bisa. Ya. Cuma kasihan programmer yang bingung, ngapalinnya susah ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah kalau misalnya kita pakai pertama pakai spasi nggak boleh ya. Kalau misalnya kita susah bacanya kayak yang ini, triknya itu adalah menggunakan underscore. Ini underscore. Titik nggak boleh. Nah, titik nggak boleh. Titik nanti kita pakainya untuk objek. Nanti kita belajar.
Breaknya pakai underscore. Angka boleh ya, angka boleh. Jadi misalnya ada nilai dengan 8, nilai 1, nah ini boleh. Nilai 2 sama. Yang nggak boleh adalah kalau angkanya di depan nggak boleh. Ya. Nah, misalnya kita mau nyimpen angka nilai satu kelas gitu ya. Bisa aja kita nulis kayak gini, misalnya nilai siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga. Bisa. Tapi kan jadinya variabelnya ada banyak ya. Nulisnya juga susah. Nah, ada yang nulis nilai. List itu satu variabelnya bisa nyimpen banyak. Misalnya saya nyimpen 5 angka. Bebas, bisa 10, 12. Di Python sebenarnya ada beberapa macam list ya. Tapi kita sekarang belajar satu macam dulu. Ya, ini list yang umum seperti ini. Jadi satu ini bisa menyimpan kita menyebutnya setiap ini elemen. Jadi ini bisa cara manggilnya. Oh, ini enggak ditunjuk. Jadi list yang nol. Nah, tiap elemen ini ada namanya indeks ya. Indeks itu urutan. Urutannya mulai dari 0. Jadi ini 0, 1, 2. Jadi kita kalau mau ngambil elemen yang isinya angka 3 ini berarti dia 0, 1, 2. Ini 2. Ya. Kita mau ngambil yang terakhir, ini berarti indeksnya 4. Ini contohnya variabel ya. Isinya bisa banyak. Oke. Jadi kita bisa nyimpan banyak. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Ya, nanti dicoba. Terus langsung sini aja. Loops ya, dan namanya loops sekarang. Loops of oh di bawah. Oh ya, ini ada di sini kelihatan lagi ada contohnya. Listnya ini isinya teks ya, jadi sama kayak tadi variabel bisa diisi angka, bisa diisi teks. List juga bisa diisi angka, bisa diisi teks string. Bisa integer, bisa string. Bisa str. Terus nah ini list ini kita bisa pakai buat belajar salah satu basic programming yang berikutnya adalah for ya. Jadi misalnya nah ini misalnya ini. Misalnya kita mau menampilkan indeks yang pertama kan begini ya. Print list nilai 0 ya. Terus kita mau nulis lagi yang berikutnya kan begini. Yang berikutnya begini. Biar nggak capek, saya copy paste. Ya, 3, 4. Nah, ini ya. Nah, ini kita melihat ada perulangan kan di sini.
Nah, makanya kita dibilang kalau misalnya belajar programming itu jadi lebih pinter untuk urusan lain karena kita terbiasa melihat pola dan kemudian kita sederhanakan. Jadi di sini ini ada contohnya di sini ya, kalau misalnya lupa for color in color list. Jadi kalau ada perulangan gini, ini kita bisa sederhanakan dengan for. Ya. For itu loop, perulangan. Jadi kita menjalankan sesuatu berulang-ulang. For in ya. Ini tadinya kita harus ngetik 5 kali, ini cukup 1 kali. Terus ini itu. Oh, sorry. Oke. Jadi, kalau tadi kita mesti ngetik satu-satu string nilai, sekarang kita cukup pakai for, ya. Terus ini artinya setiap elemen dari list nilai ini itu dimasukkan ke sini, ya, ke X ini, kemudian X-nya dicetak. Ya, jadi kira-kira sama dengan kayak gini. X sama dengan list nilai 0. Ya, print. Ya. Terus berikutnya X sama dengan list nilai 1. Print. Nah, ini aslinya sebenarnya seperti ini, ya. Cuma, oh sorry, ini X-nya ditambahin 1 ya. Ini X-nya awalnya 0, mulainya dari 0, terus kemudian X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 4, X sama dengan salah. Ini. Jadi X-nya awalnya 0, terus kemudian kita ambil list nilai yang indeksnya X, terus kemudian cetak. Ini akan menjadi yang for tadi itu. X nilai. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang di atas yang ada. Garis ini itu bisa disederhanakan jadi cuma 2 garis. Karena kita lihat nih polanya sama. X sama dengan 0, X sama dengan list nilai X, sin X. Atau misalnya X sama dengan yang pertama ini ternyata lintas. Atau misalnya for ini bisa kita pakai dengan range tertentu, ya. Misalnya range-nya 10. X berarti mulai dari 0 sampai 9. Ya. Terus ya, ada banyak nanti akan bisa dilanjutin. Ya. Jadi, Python ini sebenarnya sederhana, tapi kalau kita mau variasinya sebenarnya banyak. Ya, makanya dia banyak dipakai
kan buat machine learning biasanya. Oke, ini for udah. Nah, sekarang yang else statement. Ini kalau misalnya pernah slide juga, ini juga ada if else ya. If itu adalah cara untuk mengecek sesuatu ya. Jadi misalnya saya punya angka di variabel A itu sama 5. Dan saya mau ngecek if A sama dengan 5. Ya. Apa? Enggak. Benar. Jadi kalau misalnya A sama 5, print itu benar. Print benar. Kalau misalnya bukan 5, print salah. Ya. Ternyata gitu. Dia tampil. Ini dia bertanya sesuatu. Bertanya sesuatunya itu adalah yang jawabannya cuma 2, benar atau salah. Kalau misalnya benar, dia akan menjalankan yang ini. Kalau misalnya salah, dia akan menjalankan yang ini. Ini berguna salah satunya misalnya kita tebak-tebakan misalnya. Tebak angka. Input ini kita pakai buat kalau programan kita bisa nulis sesuatu ya, terus diolah di programnya kayak yang itu tadi. Kayak ini sebenarnya lucu. Tebak angka. Misalnya kita tulis angka. Oh sorry ini ban. Tebak angka. Misalnya saya tulis 5. Ya. Ini jawaban ini bisa dipilih 5 ya. Nah, ini kan saya nulis 5. Kita bisa ngecek yang kita tulis tadi itu angka berapa ya? Oh, angka 5. Berarti misalnya kita punya angka harus berapa? Ini kenapa tadi saya tulis ini tadi untuk mengubah tipe ya. Karena yang kita tulis di sini itu hasilnya ada teks. Ini kan jawabannya angka. Jadi angka yang kita tulis di sini harus dijadiin angka supaya bisa disamain, dibandingin ya dengan kalau sama dengannya 1 itu untuk pindahin nilai, sama 2 itu untuk dibandingkan. Ini bisa kayak tadiin, bisa juga ini yang kita jadiin teks. Nah. Oke. Ini bisa juga else ini dia ngecek lagi. Ngecek lagi, ada if lagi. Else if kita jadi jawaban kurang dari angka yang harus ditebak.
Ini ingat ya pelajaran di sekolah lebih kecil, ini di sini bisa lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, berarti kita harus ngasih tahu kekecilan. Nah, sama juga misalnya jawaban angka yang harus dikejar. Nah, ini bisa. Jadi setelah dia ngecek yang di atas ini, ya misalkan angka yang sudah 10, kita nambahin sudah 9. Oh, sorry. Kalau tadi ini kita membandingkan besar kecil, berarti kan ini harus berupa angka ya. Berarti kita harus menjadikan ini angka. Ini angka. Ya. 10. Dan beratnya 9. Kecilan kan? Jadi pertama dia akan mengecek ini. Sama atau enggak? Oh, ternyata enggak sama. Dia akan mengecek ini. Apakah lebih kecil? Iya. Dia mencetak ini. Tapi karena ini semua bentuknya adalah else if, maka setelah ini memenuhi kriteria, yang ini nggak dicek lagi. Beda kalau misalnya ini masing-masing berdiri sendiri ya. Kalau ini masing-masing berdiri sendiri, meskipun ini nanti sudah memenuhi, ini tetap akan dicek yang baris ke-9. Makanya kita pakai yang besaran. Ini yang untuk else if. Bisa dilihat yang di sini di ini ya. Nah, ini bisa juga kayak gini nih, if case sama dengan 2 kali. Jadi operasi matematikanya bisa juga ditulis di sini. Nah, ini juga bisa seperti ini. Jadi ini kan sama nih kayak tadi nih, input yes, 2 kali 3 sama dia. Kalau perkalian pakainya kali. Nah, plus minus sama plus minus. Kalau dibagi pakai garis miring, kalau kalian pakainya, kalau X nanti X-nya dibaganya. Jadi kita kalau kalian pakainya gitu. Oke, sekarang kita cobain dulu ya. Nah, silakan dicoba dulu sekarang yang looping ini. Loop. Jadi nanti kalian akan menghasilkan gambar ini. Bukan gambar, tulisan. Kalau dijalanin begini. Nah, ini pakai loop.
Terus kalian coba juga yang ini, how old are you? Oke, dicoba dulu ya yang Tina. Linknya udah saya kasih tadi. Silakan dicoba kalau misalnya ada error bingung bisa